Sampai bunyi sangkakala yang kedua, bangsa Israel tetap berdiri teguh, tidak akan hancur, karena dia adalah biji mata Tuhan. Yang membuat saya tidak habis pikir adalah ketika mereka menyerang bangsa Israel, mengebom, menembaki, mereka memanggil nama Tuhannya, mereka menyebut nama Tuhannya. Allahu Akbar, boom. Allahu Akbar, boom. Ini ada apa? Coba kita pikirkan dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang. Masa iya Tuhan senang dipakai namanya untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan pembinasaan? Masa iya seperti itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Gusman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habakkuk, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bapak Ibu, dalam hari-hari ini kita melihat informasi di media sosial dan diberitakan di hampir seluruh media sosial lokal, di mana serangan roket Palestina ke Israel itu 5.000 roket Hamas hujani Israel, Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. Dan kita melihat di kolom komentar, saya membaca di kolom komentar, ada banyak sekali di antara teman-teman kita dari Muslim. Mereka mendukung serangan itu terhadap Israel. Bahkan mereka sambil takbir. Ya, sambil takbir, teriak nama Tuhan di saat nulis di kolom komentar, memberikan dukungan kepada Hamas di saat mereka menyerang Israel. Nah, Bapak Ibu Nasi Tuhan, sekalipun banyak sekali serangan untuk bangsa Israel, bahkan semua negara memusuhi bangsa Israel. Dan kalau semua negara ingin menghancurkan bangsa Israel, sampai detik ini kita melihat bangsa Israel tetap berdiri teguh, berdiri kokoh, tak tergoyahkan, tidak berantakan, saudaraku. Kenapa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan bangsa Israel itu hancur. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan bangsa Israel itu berantakan. Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan kalau bangsa Israel itu adalah menjadi bangsa yang betul-betul jatuh ke tangan musuh. Tidak akan. Dan kita melihat, membaca di media sosial, membaca sejarah, mulai dari zaman dulu sampai tahun 2023 ini, sangat banyak sekali serangan-serangan ke bangsa Israel, gunanya untuk menghancurkan bangsa Israel. Tetapi sampai detik ini bangsa Israel berdiri kokoh, kuat. Banyak sekali umat muslim, jutaan muslim berdoa supaya bangsa Israel hancur. Tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa mereka. Dan Tuhan mereka tidak mengabulkan doa para umat muslim ketika mereka meminta supaya bangsa Israel itu hancur, bangsa Israel itu berantakan, bangsa Israel itu musnah. Tuhan yang disembah oleh saudara kita umat muslim tidak mendengar doa mereka. Buktinya sampai hari ini bangsa Israel adalah bangsa yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Sekalipun banyak negara yang ingin bangsa Israel itu hancur, Bapak Ibu. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, yang pertama sekali, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ada banyak sekali keistimewaan bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kaum Israel, Yahudi, bangsa Israel, Israel atau Bani Israel, itu adalah bangsa atau kaum atau negara yang sangat lebih derajat mereka bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain, bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel bangsa di atas rata-rata. Nah, karena biji mata Tuhan. Ketika kalian berdoa supaya bangsa Israel hancur, sampai kiamat pun bangsa Israel tidak akan hancur. Sampai bunyi sangkakala yang kedua, bangsa Israel tetap berdiri teguh, tidak akan hancur, karena dia adalah biji mata Tuhan. Dan kami juga umat Kristen berdoa untuk kedamaian bangsa Israel,
supaya Tuhan selalu memproteksi bangsa Israel. Ada malaikat Tuhan yang selalu menjaga bangsa Israel. Makanya ada salah satu stasiun televisi beberapa waktu yang lalu, ketika orang Hamas itu menembak roket ke Israel, tiba-tiba roket itu kembali kepada mereka. Dan banyak sekali orang Hamas yang mati. Dan yang sangat lucu Bapak Ibu, yang sangat lucu adalah banyak sekali di bangsa dan negara ini, bahkan di negara-negara Islam, mereka selalu menyoroti ketika bangsa Israel membalas serangan. Tetapi ketika diserang, itu banyak televisi tidak meliput. Ya, tidak meliput. Bahkan orang Hamas itu ketika selesai menyerang Israel, mereka sembunyi di balik ibu-ibu, di balik anak-anak. Mereka sembunyi di gedung-gedung rumah sakit, di gedung-gedung sekolah. Mau tidak mau, terpaksa orang Israel membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang Hamas. Waktu saya masih dalam Islam juga Bapak Ibu, ketika kami mendengar ada serangan, ada peperangan antara Israel dan Palestina, antara Palestina dan Israel, itu imam masjid ya di kampung saya, waktu saya masih beragama Islam, ketika sholat itu di rakaat terakhir dibacakan doa supaya Israel itu hancur Bapak Ibu. Dan ternyata bukan saja di daerah saya, ada banyak daerah melakukan hal yang sama, berdoa supaya bangsa Israel hancur. Tetap sampai hari ini bangsa Israel masih berdiri teguh, masih berdiri teguh. Yang membuat saya tidak habis pikir adalah ketika mereka menyerang bangsa Israel, mengebom, menembaki, mereka memanggil nama Tuhannya, mereka menyebut nama Tuhannya. Allahu Akbar, boom, Allahu Akbar, boom. Ini ada apa? Coba kita pikirkan dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, berpikir dengan hati yang damai, dengan hati yang tenang. Masa iya Tuhan senang dipakai namanya untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan pembinasaan? Masa iya seperti itu? Apakah ada Tuhan yang senang namanya dipakai untuk membunuh orang lain, untuk membinasakan orang lain, untuk menghancurkan negara orang lain? Saya rasa tidak ada. Tapi bila ada, bagaimana Bang Pendi? Ya terserah. Kalau Anda masih ikuti ya silahkan. Tetapi saya ingin kasih tahu, tidak ada Tuhan yang rela namanya dipakai untuk memusnahkan orang lain, membunuh orang lain, membinasakan orang lain. Bapak Ibu, saya sadar ketika saya menemukan kebenaran. Saya sadar ketika saya percaya kepada Yesus. Sebelumnya Bapak Ibu, tidak ada bedanya saya dengan teman-teman dari seberang. Ketika mendengar penyerangan, peperangan antara Israel dan Palestina, saya berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan saya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya negara Israel itu dihancur leburkan, berantakan, rontok, musnah. Tetapi seolah-olah doa saya tidak didengar waktu itu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Seperti saya katakan tadi, bangsa Israel adalah bangsa yang dilebihkan di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yang pertama sekali biji mata Tuhan, yang kedua dari bangsa Israel muncul keselamatan, keluar keselamatan, datang keselamatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari bangsa Israel muncul dan lahir para nabi dan rasul dari bangsa Israel, dari tanah Israel. Nah, itu dia Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar sangat diberkati oleh Tuhan. Bayangkan bagaimana tanahnya gersang, tetapi bisa muncul buah-buahan yang sangat lezat di sana Bapak Ibu. Ini kenapa? Karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang sangat hebat. Otak mereka itu jenius, pintar. Mereka orang yang paling pandai bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa manapun, bila dibandingkan dengan negara-negara manapun. Itu dia Bapak Ibu. Dan hampir seluruh komponen-komponen yang kita nikmati hari-hari ini, itu hampir semuanya penemunya itu adalah orang Israel. Mungkin ada juga penemu orang Arab Bang Pendi. Adakah Bang Pendi? Ada. Apa itu Bang Pendi? Obat kuat dan mie awangi, hanya itu. Yang lain tak ada. Ya, yang lain tak ada. Nah, Bapak Ibu, di dalam Al-Quran sendiri juga sudah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.
di dunia ini. Tetapi oleh penerjemah Al-Quran Bapak Ibu, oleh penafsir Al-Quran, dibuat dalam kurung, tutup kurung pada masa itu. Padahal bilughah al-Arabiyah tidak ada kalimah pada masa itu. Tetapi oleh penafsir Al-Quran dibuat dalam kurung pada masa itu. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Tidak ada kata-kata dalam kurung pada masa itu. Tetapi oleh penafsir, oleh penerjemah dibuat tanda kurung pada masa itu. Artinya Bapak Ibu, mereka sendiri yang melebihkan. Ya, mereka suka melebih-lebihkan. Yang tidak ada diada-adakan. Mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan mereka. Siapa yang melebihkan firman dan siapa yang mengurangi firman, maka mereka akan diminta pertanggungjawaban. Apa maksudnya? Bangsa yang dilebihkan, bangsa yang diberikan nikmat secara luar biasa, di mana nikmat-nikmat itu tidak pernah dimiliki, dinikmati oleh bangsa di luar Israel, oleh bangsa manapun di dunia ini. Satu Bapak Ibu, apa itu Bang Pendi? Makan makanan dari surga langsung. Hanya kaum Yahudi, kaum Israel, Bani Israel, satu-satunya kaum, satu-satunya bangsa, mereka belum masuk surga tetapi mereka sudah mencicipi makanan dari surga. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Luar biasa. Makanya mereka pintar-pintar, pandai-pandai, hebat, jenius orang Israel. Kenapa jenius? Kenapa hebat? Kenapa pintar? Karena belum masuk surga mereka sudah menikmati makanan dari surga. Dan hal ini tidak pernah dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Arab, Mesir, Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan, Turki. Tidak pernah mereka menikmati makanan dari surga. Kecuali bangsa Yahudi, bangsa Israel. Bahkan dari itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat di media sosial. Serangan bertubi-tubi untuk bangsa Israel. Kita banyak-banyak berdoa untuk bangsa Israel. Ya, kiranya Tuhan melawat bangsa Israel. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada bangsa Israel. Tuhan memproteksi bangsa Israel. Firman Tuhan katakan, siapa yang berkati maka dia diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Kita melihat bangsa-bangsa yang mengutuk bangsa Israel. Kutuk itu akan kembali kepada mereka. Hidup negara tersebut sangat melarat. Hidup negara tersebut sangat ketinggalan jauh. Hidup negara tersebut sangat kacau balau. Hidup negara tersebut tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan. Rakyatnya sedikit pun tidak menikmati sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu, setiap jam, menit, detik mereka menghina bangsa Israel, mengutuk bangsa Israel, menghajar bangsa Israel, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk bangsa Israel. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, siapa yang berkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Nah, silakan saudara pilih. Apakah saudara pilih mengutuk? Itu hak saudara. Saudara pilih memberkati, itu juga hak saudara. Atau saudara diam, sering bahasa, itu juga hak saudara. Saya sering bilang teman-teman yang muslim, kalau engkau tidak senang kepada bangsa Israel, itu haknya engkau. Tetapi saya ingin katakan, ingin ajarin engkau supaya engkau jangan ikut-ikutan mengutuk bangsa Israel. Karena nanti kamu akan kualat, karena kutuk itu akan kembali kepada kamu. Dan teman-teman saya, puji Tuhan Bapak Ibu, banyak yang mendengar. Sekalipun mereka bukan Kristen, benci kepada Yahudi, tetapi tidak berani untuk mengutuk Yahudi. Saya tunjukkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dan saya tunjukkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Betapa Yahudi itu, Israel itu adalah negara yang sangat dilebihkan di antara bangsa-bangsa yang lain. Di antara negara-negara lain, di antara kaum-kaum lain, di antara suku-suku yang lain. Boleh Anda membenci, menghina, mengolok-olok, tetapi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa termegah, bangsa yang hebat, bangsa yang ajaib, bangsa yang perkasa. Tidak ada bangsa sehebat Israel, tidak ada bangsa sejenius Israel, tidak ada bangsa sedemikian rupa yang mereka boleh nikmati, di mana negara-negara lain tidak pernah menikmati, yaitu belum masuk surga mereka sudah mendapatkan makanan dari surga, mencicipi makanan dari surga, makan makanan dari surga. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya, bisa membuka pikiran kita, bisa membuka wawasan kita, sehingga kita tahu mana Tuhan yang sejati dan mana Tuhan yang pura-pura sejati, padahal tidak sejati sama sekali. Saya ingin katakan dan saya ingin ulangi sekali lagi. Tidak ada Tuhan yang rela namanya dipakai untuk
memusuhi orang lain, membunuh, membinasakan orang lain. Tidak ada. Karena hampir semua Tuhan yang dipercaya oleh umat beragama, saya membaca, itu punya dua sifat. Sifat kasih dan sifat sayang kepada umatnya, kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Kalau dalam Alkitab itu sangat jelas sekali. Ya, sudah sangat jelas sekali. Kalau kita bertanya, mana bukti kasih sayang Tuhanmu? Adakah tertulis dalam Alkitab? Sangat jelas tertulis. Lalu kita bertanya balik, apakah ada bukti yang tertulis di kitabmu kalau Tuhanmu itu punya kasih, punya sifat sayang, punya sifat rahman yang luar biasa kepada umat? Jangan menjawab bukti kasih sayang Tuhan adalah dengan adanya dunia, dengan diberikan kesehatan, dengan diberikan nafas, dengan apa yang kita nikmati ini. Ini semua umat agama bisa menjawab seperti ini. Tetapi Alkitab itu lebih spesifik, memberikan kasih sayang kepada umat manusia, kepada pengikutnya, kepada umatnya, dan bahkan kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzal dunia, karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Baget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu yang mendukung pelayanan yang akan kita lakukan nanti tanggal 13 kita berangkat bersama dengan 2 teman ke daerah Sumatera Barat. Kita memperlengkapi anak-anak Tuhan di sana, mengajarkan Islamologi dan melakukan penginjilan, dan membawa kembali anak-anak Tuhan yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Tolong bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu dan dukung pelayanan yang akan kita lakukan tanggal 13 nanti. Terima kasih.